بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, dan kebetulan ini banyak coret-coretnya ya. Soalnya saya pinjam kitabnya santri ini. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membawa athar dari kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana telah kita sebutkan pengingkaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagian orang yang mereka melakukan ritual-ritual dzikir dengan cara-cara tertentu yang itu semuanya tidak datang dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu taala, di mana kata beliau, fawaid min atharis sabiq, faidah dari athar yang telah kita baca. Yang pertama, anal bid'ah tasyabaha al-haq. Ya, bid'ah itu menyerupai dengan kebenaran. Fatasbih wa tahlil wa takbir amrun masyru'un. Ya, kita mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir kepada Allah adalah perkara yang disyariatkan. Ya, telah datang ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis dari Nabi SAW di mana kita dihasung untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki dengan zikir yang banyak, dan juga orang-orang yang berzikir dari kalangan wanita, mereka dipersiapkan dengan pahala yang sangat besar dan pengampunan pula. Ya, juga hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang berzikir. Alladzi yadhkurunallah walladzi lam yadhkurullah alladzi kalladzi hayyul mayyit. Antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Taib. Sehingga dengan inilah menjadi tersamarkan dari sebagian muslimin, masa nggak boleh berzikir, masa nggak boleh mengucapkan la ilaha illallah, masa nggak boleh kita memuji Allah. Agama apa ini? Ajaran apa yang tidak membolehkan seseorang untuk bertasbih kepada Allah? Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya Allahu Akbar tidak bisa kita ucapkan, subhanallah nggak bisa kita lafadzkan, la ilaha illallah terlarang, terus kita mau ucap apa? Kita mau melagu? Kita mau mencaci maki? Ya, ini ajaran yang aneh. Ini tentunya tersamarkan dari sebagian muslimin. Padahal dengan jelas yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika juga kita menukilkan athar ini, kita bukan melarang seseorang bertasbih, kita tidak melarang seorang mentahlil, kita tidak melarang seseorang bertakbir, karena ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Tetapi tasbih dan tahlil dan takbir ini, terkhusus selesai salawat, telah dicontohkan oleh Nabi SAW caranya, kaifiyahnya, sehingga tidak perlu untuk kita membuat cara-cara kita sendiri. Karena cara yang disampaikan oleh Nabi, metode Rasulullah dalam berzikir adalah sebaik-baik metode. Dan begitu. Dan begitu juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Ketika kita ingatkan muslimin, jangan kau berdatangi kubur ya dengan meminta kepada pemilik kubur, berdoa kepada pemilik kubur dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya mereka adalah orang yang anti untuk ziarah kubur. Siapa yang anti ziarah kubur? Kita tidak berbicara hukum asal dari ziarah kubur, karena hukum asal dari ziarah kubur adalah sunnah. Tetapi ketika engkau berziarah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, cara inilah yang kita luruskan, karena ini sesuatu yang tidak pernah teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dalam berdoa atau hal-hal yang lainnya. Jelas di sini ya. Makanya di sana para ulama mereka membagi ada bidah yang bentuknya al-idhafi,
ada bidah yang bentuknya al-mahad. Apa itu bidah idhafi? Bidah idhafi adalah hukum asal dari ibadahnya disyariatkan dalam agama, datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka mengidhofahkan, mengkaitkan dengan cara-cara tertentu yang cara tersebut tidak datang dalilnya dari Nabi SAW. Itu namanya bid'ah al-idhafi. Ada yang namanya bid'ah al-mahad, yang memang tidak ada dalil sama sekali tentang perbuatan tersebut, tetapi manusia menciptakan sesuatu tersebut yang kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah. Perayaan-perayaan yang kita maklumi bersama yang tidak datang dalil sama sekali, apakah sebagai bentuk kecintaan ini, sebagai bentuk kecintaan kepada ini, sebagai bentuk kecintaan kepada ini. Jelas bisa difahami sisi pendalilannya atau sisi fawaid yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya bid'ah itu terkadang menyerupai dari perkara kebenaran. Kenapa? Karena ada hukum asalnya dalam agama. Jelas ya? Lakin laisa ala hadil hay'ah al-mubtada'ah. Tetapi zikir-zikir yang disyariatkan bukan dengan bentuk-bentuk yang baru yang dipraktekkan oleh orang-orang pada waktu itu. Walidha qala Abu Musa al-Asy'ari, oleh karena itu Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, walam ara alhamdulillah ila khaira. Saya tidak melihat alhamdulillah kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Ya mereka berzikir, tetapi mereka berzikir asal hukumnya mereka baik, mereka lakukan berzikir begini dan begini dan begini. Tetapi cara yang mereka lakukan adalah cara yang aku ingkari. Bisa difahami sisi pendalilannya ucapan Abu Musa al-Asy'ari yang mana Syekh memberikan sebuah faidah, bid'ah itu asalnya adalah menyerupai dengan kebenaran. Yaqulu Syekhul Islam fi Darut Ta'arud, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Darut Ta'arud, fa innal bid'ata la takunu haqqan mahdha muwafaqan lis-sunnah id law kanat kadzalik lam takun batilah wa la takun batila mahdhan ya la haqqa ya mahdha fiha idza law kanat kadzalik lam takhfa 'ala an-nas walakin tashtamil ala haqqi wa batilin. Masya Allah. Perhatikan faidah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam pembahasan ini. Dan ini apa yang telah saya isyaratkan dalam pertemuan yang lalu. Guru kami Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, beliau termasuk dari guru-guru kita mustafidin yang ada di Yaman dulu, yang beliau memang banyak menelaah dari buku-buku Syekhul Islam. Ya, beliau banyak membaca buku-buku Syekhul Islam rahimahullah, dan sepengetahuan yang saya ketahui, fatwa Syekhul Islam yang berpuluh-puluh jilid itu telah beliau tamatkan, yang saya ketahui, wallahu a'lam. Taib, fa innal bid'ata, sesungguhnya bid'ah la takuna haqqan mahdha. Yang namanya bid'ah itu bukan hak secara murni yang mencocoki daripada sunnah. Nah, kalau seandainya bid'ah itu merupakan sesuatu yang hak yang mencocoki dengan sunnah, maka tidak ada kebatilan namanya. Jelas? Wala takunu batilan mahdha. Begitu juga bid'ah tidak juga terkadang dia batil secara totalitas. Ya, la haqqa fiha, dan juga tidak ada hak padanya seluruhnya. Karena kalau seandainya ya bid'ah itu semuanya batil dari A sampai Z kebatilan, tidak ada hal yang hak dari bid'ah itu, maka tidak akan tersembunyi bagi manusia. Manusia akan tahu kesesatannya, kejelekannya, kebobrokannya. Tetapi ketika dicampur antara hak dengan batil, itulah kemudian yang menjadi tersamar bagi sebagian manusia. Dan ini merupakan jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlul batil, yang mereka selalu mencampur adukan di antara kebenaran dengan kebatilan untuk menipu orang-orang yang mereka mudah untuk ditipu dari kalangan awam muslimin, yang mereka terkadang tidak memberikan waktu yang Allah berikan kepada mereka untuk belajar. Baik, di antara hal yang saya sebut, di antara hal yang mungkin pernah kita contohkan, ketika seseorang berkata Nabi SAW dalam makhluk yang jelek, naudzubillah, semua orang akan faham ucapannya batil. Ucapannya adalah ucapan yang kufur, ucapannya adalah ucapan yang menyimpang. Sehingga tidak ada satupun orang mungkin akan mengikuti ya orang yang mengatakan Rasulullah adalah orang yang jelek, kecuali orang-orang yang memang sudah hilang akal sehatnya. Kan begitu. Tetapi mereka mencela Rasulullah SAW dengan cara yang lain. Iya. Apa yang mereka datangkan? Istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang memang ada kisah ifk.
Kisah yang dimana Aisyah radhiyallahu taala anha tertuduh pada waktu itu sebagai telah berzina. Ini kan ada sesuatu sedikit dari hak. Maksudnya ada kejadian seperti itu. Tetapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari langit ketujuh. Maksud saya katakan ada bukan Aisyah naudzubillah berzina, bukan. Maksudnya isu itu tersebar di zaman itu. Tersebar di zaman Nabi. Ya, disebutkan dalam kitab sahih, dikenal dengan kisah al-ifk. Ada tuduhan itu. Ya, tetapi tuduhan itu semuanya batil. Tuduhan itu semuanya bohong. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat dari langit ketujuh mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faham di sini? Kemudian dikaitkanlah, oh Aisyah radhiyallahu taala anha inilah wanita yang pelacur begini dan begini. Tujuan mereka bukan mencela Aisyah radhiyallahu taala anha semata-mata. Tetapi tujuan mereka ingin mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang akan punya gambaran, laki-laki yang baik pasti pasangan hidupnya adalah orang yang baik. Ketika kita, salah seorang dari kita yang banyak berbuat dosa, yang banyak berbuat maksiat, ketika dikatakan istri kamu seorang pelacur, kita tidak akan terima. Kita akan malu kalau seandainya punya istri seorang pelacur. Kita tidak sudi punya istri seorang pelacur. Bagaimana kemudian kita meridhai istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pelacur? Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala memuliakan saya dengan mencampurkan air liur saya dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah meninggal. Ya, ketika Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke tempat Rasulullah di hari beliau meninggal, Rasulullah melihat ada siwak di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian diambil, kemudian Aisyah sadar kalau Rasulullah ingin bersiwak, beliau ambil siwak tersebut, beliau gigit. Ya, tentunya ada air liur Aisyah radhiyallahu taala anha di situ. Kemudian Rasulullah diberikan kepada Nabi siwak tersebut. Rasulullah kemudian bersiwak dari bekas air liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Di detik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Apakah mungkin seorang laki-laki, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin memiliki istri seorang pelacur dan meninggal di pangkuan seorang pelacur? Tidak lain kecuali ini laki-laki yang jelek. Na'udzubillah. Itu sebenarnya yang mereka inginkan untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan cara dibungkus antara hak dengan kebatilan, sehingga tertipulah orang-orang yang tertipu dalam masalah ini. Sesatlah siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Bisa difahami? Dan semua perkara-perkara kebid'ahan itu semua lari antara hak dengan batil. Masa nggak boleh mencintai Nabi? Ya, bagaimana kita ingin mencintai Nabi kalau hal seperti ini gak boleh kita lakukan? Masa gak boleh kita mencintai Ahlul Bait? Masa kita gak boleh menerapkan syariat Islam? Masa kita gak boleh menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala? Bisa difahami? Kebid'ahan itu selalu dicampur dengan kebatilan, sehingga tertipulah banyak manusia di situ. Jelasnya faedah yang pertama. Faedah yang kedua, innal bid'ah saghirah yatanmu hatta tasiru kabirah. Bid'ah yang kecil tanmu itu artinya tumbuh, berkembang, ya, hatta tasiru kabirah, sehingga menjadilah bid'ah yang tadinya kecil tumbuh menjadi besar. Dari sisi mana pendalilannya? Wa dzalika anna haula'i saru yuqatiluna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khawarij. Karena orang-orang yang berzikir tadi di masjid yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ternyata mereka adalah orang-orang yang memerangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang khawarij pada waktu itu. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa innal bid'ah tastadriju bisaghiriha ila kabiriha hatta yansalikh sahibuha min ad-din kama tansilu asy-sya'rah min al-'ajan. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sesungguhnya bid'ah tastadriju, dia bertingkat-tingkat, naik dia. Ya, bisighariha, sebelum dari kecilnya, tastadriju ila kibariha, kemudian dia beranjak menjadi yang lebih besar.
hatta yansalih sahibuha minad din, sampai tercopotlah seseorang itu dari agama. Ya, orang yang berbuat bid'ah atau berbuat maksiat tidaklah dikafirkan menurut akidah al-sunnah, tetapi ini adalah pos menuju kepada kekufuran, menuju kepada kesyirikan, menuju kepada murtadnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengatakan ada orang berbuat bidah yang bukan bidah mufassiqah udah murtad, enggak. Kita katakan ini pos. Ini jalan menuju kepada apa? Kehancuran seseorang, rusak agamanya. Seperti kata Ibnu Qayyim, hatta yansalihu sahibuha minad din. Ya, sampai keluar hilang seseorang dari agamanya, kama tansilul sya'rah minal ajin. Ya, seperti rambut ketika ditarik dari adonan tepung, sedikit hilang. Ya, akan jatuh sedikit demi sedikit ketika dia berbuat kebidahan. Baik. Anna ashabal bid'i, yang ketiga. Ya, dan dalil kaidah yang kedua ini sangat banyak sekali. Di antara kisah yang sering kita sampaikan, kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya berkata kepada bapaknya, "Uqtulu Yusufa witrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takuna min ba'di qauman shalihin." Ketika dia berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, ya bunuhlah Yusuf atau kita buang di sebuah tempat agar bapak kita pandangan hanya ke kita saja. Kan asalnya hasad yang ada dalam hati mereka kepada Nabi Yusuf. Ya, kemudian dengan hasad itu diwujudkan dengan ucapan untuk membunuh Nabi Yusuf atau dibuang. Nah, apa yang ada dalam lisan mereka praktekkan. Wa takunu min ba'di qauman shalihin, nanti kemudian setelahnya kita akan menjadi orang yang saleh. Apakah mereka bertobat setelah mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam? Mereka tidak bertobat. Mereka mendatangi dosa yang lainnya. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Kemudian mereka mendatangi bapaknya dengan payan kedustaan. Kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalu dzib. Tadi kami bermain-main dan kami letakkan Yusuf, kemudian ditekam serigala. Padahal mereka sengaja buang Nabi Yusuf di tengah ke dalam sumur. Tapi mereka mengatakan diterkam oleh serigala. Satu dosa melahirkan dosa yang kedua, melahirkan dosa yang ketiga, dan seterusnya. Begitu juga kebidahan akan melahirkan kebidahan yang kedua, kebidahan yang ketiga, dan seterusnya. Iya dan billah. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk sesat, maka Allah akan sesatkan dia. Baik, kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, anna ashabal bid'i ta'allaqul bid'a fi uqulihim fala yastati'una takhallus. Ya, sesungguhnya pelaku bid'ah itu akan lengket kebid'ahannya di akalnya. Ya, akan lengket di akalnya. Fala yastati'una takhallus minha. Tidak akan mampu untuk dia terlepaskan dari bid'ah itu. Illa man rahimallah. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Ya, hati-hati. Ya, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Faqad anzara Ibnu Mas'ud haula'i wa hadzarahum ghaira annahum la yazaluna fi bid'atihim. Mereka telah diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka tahu enggak kalau Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Rasulullah? Tahu enggak mereka? Mereka tahu. Mereka tahu enggak Abdullah bin Mas'ud adalah ulama dari kalangan sahabat Nabi? Mereka tahu. Mereka tahu enggak Abdullah bin Mas'ud adalah awal termasuk as-sabaqiyah fil Islam, orang yang terdahulu masuk Islam? Mereka tahu. Jadi ketika ada orang yang menolak bisunnah hari ini dan mereka tidak mau meninggalkan bidah dengan alasan ente siapa? Gak jelas ente, umurnya masih muda, dan lain sebagainya. Beraneka ragam alasan, beraneka ragam argumentasi yang mereka ungkapkan, tetapi hakikatnya mereka tidak bisa melepaskan diri mereka dari apa? Kebidahan yang baik. Kemudian kata Syekh, anna ashabal bid'i ta'allaqa bid'ah fi uqulihim fala yastati'una takhallas minha illa man rahimahullah. Sahibul bid'ah, bidah yang dia lakukan tersebut telah lengket di kepalanya. Ia lengket di hatinya. Fala yastati'una takhallus minha. Sehingga sulit untuk mereka melepaskan diri dari kebidahan tersebut. Illa man rahimahullah. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan. Faqad anzara Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud telah mengingkari mereka. Wa hadzarahum, dan mengingatkan mereka.
Ghaira annahum la yazaluna fi bid'atihim, tetapi mereka tetap di atas kebidahannya. Perhatikan baik-baik. Mereka yang melakukan ritual di masjid pada waktu itu, tahu tidak kemuliaan Abdullah bin Mas'ud? Tahu tidak mereka? Mereka faham gak kalau Abdullah bin Mas'ud orang yang pertama awal-awal masuk Islam? Mereka tahu tidak Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah telah mengatakan kalau seandainya kaki Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, maka kaki beliau lebih berat di sisi Allah. Tahu nggak mereka? Mereka tahu tidak kalau Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, semua ilmu tentang kemuliaan dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud itu tidaklah tersembunyi dari mereka. Tetapi orang yang luar biasa kedudukannya di sisi Rasulullah SAW di dalam agama Islam, ulamanya sahabat, bukan sekedar sahabat, ulamanya sahabat mengingkari mereka. Apakah mereka menerimanya? Ya, justru mereka menolak, dan mereka termasuk orang-orang yang memerangi sahabat Nabi SAW. Sehingga ketika hari ini kita menjelaskan sesuatu tentang perkara bid'ah, kita mengingatkan manusia tentang bahayanya bid'ah, kemudian kita jelaskan kepada manusia tentang apa itu sunnah Rasulullah SAW, kemudian mereka akan mengecap A, B, C, D, dan seterusnya. Apakah anak kemarin sore? Apakah orang yang baca buku terjemahan? Ya, apakah lain sebagainya? Beraneka ragam tuduhan-tuduhan. Sebenarnya bukan tidak jelasnya kebenaran, tetapi bid'ah yang sudah ada di kepala mereka yang sulit untuk mereka lepaskan. Ya, sesuatu yang telah mereka yakini, apalagi mereka merasakan kekhusyuan, mereka merasakan kebaikan, mereka merasakan hasil yang baik, apa yang mereka lakukan maka akan sulit sekali. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu taubata 'alal bid'ah hatta yada bid'atahu. Allah tidak akan menerima taubatnya oleh bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Maksudnya mereka sampai diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Baik, kemudian yang keempat, saudara-saudara kaum muslimin, anna ahlal bid'i yadinuna wa yata'abbaduna Allah bi bid'atihim. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا عَلَيْهَا. Sesungguhnya ahlul bidah yadinun, mereka menjadikan amalan-amalan kebid'ahan mereka itu sebagai agama. وَيَتَعَبَّدُونَ اللَّهِ, kemudian mereka beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا عَلَيْهَا. Itulah sebabnya mereka diperangi di atas kebid'ahan tersebut, atau mereka siap memerangi orang-orang yang memerangi perbuatan mereka karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itulah ketaatan kepada Allah. Yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang sedang beribadah kepada Allah dilarang? Bagaimana mungkin seseorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah dianggap dengan neraka? Ini sesuatu yang gak masuk akal. Ini sesuatu yang gak mungkin. Bisa difahami? Inilah yang menjadi sebab apa yang teriwayatkan dari Nabi SAW, namun dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang dhaif. Ya, tetapi ucapannya adalah hak dan sering dinukilkan oleh para ulama. Innal bid'ah habbu ilal iblis minal ma'asi. Ya, karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Karena kalau bid'ah, seseorang meyakini apa yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah sehingga sulit untuk dia bertobat. Namun adapun maksiat, seseorang sadar apa yang dilakukan adalah kesalahan. Ketika dia sadar apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, maka mudah bagi dia untuk bertobat. Dan bisa dijelas ya. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, orang sebelum berhijrah dia meyakini membunuh itu adalah haram, membunuh itu adalah dosa. Ya, semua orang faham membunuh itu nggak boleh. Tetapi ketika dia salah dalam memilih jalan dalam berhijrah, salah dalam memilih guru, salah dalam memilih jalan dalam agamanya, akidahnya, maka dia menjadikan pembunuhan yang dia yakini tadi haram menjadi ibadah. Ya, bukan hanya sekedar mubah, ibadah.
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dianggap sebagai jihad. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali radhiyallahu taala anhu dalam keadaan Ali bersimbah darah. Banyak tusukan-tusukan yang dia tusuk di perut Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Ali mengatakan, apa salah saya? Saya sudah selalu berbuat baik kepada engkau. Ya, di tengah Ali menahan rasa sakit, laki-laki ini mengatakan, sesungguhnya pedang ini atau pisau ini telah kutaruh racun selama puluhan hari. Maksudnya kau tidak akan selamat, wahai Ali, kau akan mampus, engkau akan mati. Na'udzubillah. Sembari dia membaca ayat, ada di antara manusia yang mereka berkorban untuk Allah Rabbul Alamin. Beda dengan orang yang membunuh bukan dikarenakan kebid'ahan. Dia membunuh karena hutang, membunuh karena ada masalah tertentu, membunuh karena sakit hati. Ketika dia membunuh, mungkin di situ dia langsung akan menyesal. Sebelum dia dipenjara, sebelum dia dihukum, dia sudah duluan menyesali apa yang dia lakukan. Tetapi orang yang membunuh dikarenakan dia yakin adalah sebagai ibadah, dia yakin itu sebagai konsep, dengannya dia beragama, maka disitulah dia sulit untuk bertobat, karena dia yakin itulah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hati-hati dari perbuatan bid'ah, karena syaitan akan menghiasi apa yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin, yang keempat, nggak terputus ya. Baik. Yang keempat, annahu yabna lil ulama at-tahdhir min al-ibtida' fi ad-din. Annahu yanbaghi lil ulama at-tahdhir min al-ibtida' fi ad-din wa in kana saghira likaun yatu'azzim hatta bi ayyu min ba'daha al-fitan wal fasad. Hendaknya para ulama, para kiai, para ustadz, para duat mengingatkan muslimin daripada kebid'ahan dalam agama, walaupun itu perkara yang kecil. Ya, karena kebid'ahan yang kecil itu akan menjadi besar. Bahkan dia akan menjadi fitan dan akan menjadi kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Nah, sebelum itu membesar, sebelum itu menjadi digandrungi oleh manusia, sebelum itu diikuti oleh banyak manusia, maka diingatkan semenjak kecilnya. Karena ketika dia kecil akan mudah untuk diingkari. Baik. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Nam, mafasadatul bid'ah la yaqif 'alaiha illa arbabul basair. Wal umyan adh-dhalun fi dhulmatil 'uma wa man lam yaj'al Allahu lahu nura fama lahu min nur. Adapun kerusakan kebid'ahan itu tidak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah. Adapun orang yang buta, yang sesat, ya, fi dhulmihi al-'uma, dalam kegelapan kebutaannya, maka siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan baginya cahaya, fama lahu min nurin, maka cahaya apa yang akan dengannya dia berjalan? Tidak ada. Maka hidayah itu semua dari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, ya, kecuali hanya sedikit kita akan dapatkan orang-orang yang mau bertobat dari kebid'ahannya. Tapi orang terus menerus dengan kebid'ahannya, ya, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, haddatsana Abu Muawiyah, ya, anil A'mash an Ma'ruf Ibnu Suwaid qala kharajna ma Umar fi hajjaha faqara'na fil fajri alam taraka kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan wal ila fi Quraisy. Falamma qada hajjahu, ketika beliau selesai melakukan ibadah haji, wa raja'a, beliau kembali. Wan nasu yabtadiruna, dan manusia mereka bersegera, berdesak-desakan atau datangi tempat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi berada. Faqala ma hadhihi, apa ini semuanya? Faqalu masjidun
shalla fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masjid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di situ. Faham di sini? Jadi zahirnya di luar dari Masjid Nabawi. Faqala hakadha, karena bukan Masjid Nabawi ya, karena di Mekah ini kejadiannya. Faqala hakadha halaka ahlul kitab. Demikianlah rusaknya ahlul kitab. Ya, ittakhadhu athara anbiya'ihim bi'a. Ya, mereka mengambil tempat athar nabi-nabi mereka bi'a. Bi'a itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi zaman dahulu. Jadi di mana di situ para nabinya mereka sholat, disitulah mereka mengambil berkah atharnya. Tempat di mana Nabi itu sholat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala, man aradat lahu minkum fi shalah falisli. Barang siapa yang seseorang dia mendapatkan waktu untuk sholat, maka dia sholat di mana saja dia dapatkan. Ya, wa man lam ta'arad lahu, maka kapan tidak ada datang waktunya sholat, maka dia akan sholat di situ. Bisa difahami ya? Karena sebagian ada jamaah umrah atau jamaah haji, ada sholat khusus, sholat di kebun kurma. Ya mungkin menurut dia dulu Nabi SAW pernah di kebun kurma itu, makanya dia sholat di situ. Faham ya? Nah, yang datang dalil kepada kita dari Nabi kita SAW, kita dihasung untuk sholat di 3 masjid. Ya, atau ketika kita datang ke Masjid Nabawi, datang ke kota Madinah, kita ziarah ke Kuba, karena Rasulullah datang ke Kuba setiap hari Sabtu. Jelas di sini. Adapun tempat-tempat yang lain, kalau memang sudah masuk waktu sholat, ya sudah kita sholat di situ. Tapi kalau seandainya belum masuk waktu sholat, jangan kau mengkhususkan sholat di mana yang tidak datang pengkhususannya. Bisa difahami? Ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masa Umar melarang orang sedang sholat? Gimana nih Umar? Orang sholat masa dilarang? Umar bukan melarang orang yang sholat. Umar melarang ketika Anda mengkhususkan sholat pada pada tempat-tempat tertentu. Inilah yang dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau memang kebetulan masuk waktu sholat, di situ waktu pernah Nabi sholat, selain dari masjid yang saya sebutkan, udah kamu sholat. Tapi ketika memang bukan masuk waktu sholat, udah nggak perlu nanti sholat di situ. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Wasanaduhu sahihun. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Rijalu kulhum thiqat. Rijalnya semuanya thiqat. Ya. Taib. Wathaqahu ibnu Waddah fil bidah. Waddah ibnu fil bidah. Qala Syekh Abdurrahman ibn Hasan fi Fathul Majid. Wa li khawfi Umar al-fitnah. Wa na Umar radhiyallahu ta'ala anhu an tatabu atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhawatiran Umar daripada fitnah. Oleh karena itu beliau melarang ya muslimin pada waktu itu untuk mengikuti athar daripada para nabi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hakadha fi'lus sahabah radhiyallahu anhum fi ta'miyatil qubur Daniel. Begitu juga perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan kuburan Nabi Daniel. Waktu itu ada satu kelompok, satu kabilah, setiap turun hujan mereka keluarkan jasad Nabi tersebut untuk mengambil berkah. Dari zaman Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab tentang kondisi yang beliau dapatkan. Umar membalas surat untuk menyembunyikan kuburan tersebut. Jangan ada satupun yang tahu kecuali engkau dan sahabatmu saja. Hanya 2 orang yang boleh tahu, kata Umar bin Khattab. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala pergi dengan sahabatnya mengorek 7 kuburan di sebuah tempat. Kemudian satu di antara 7 kuburan itulah yang kemudian ditanam Nabi Daniel tersebut. Ya, nah kalau seandainya ini dilakukan di zaman sekarang, kita akan dianggap sebagai ya penghina para nabi. Tidak mau mengikuti athar-athar dari para nabi. Kok bisa tega-teganya kuburan nabi dihilangkan? Lah kalau seandainya kuburan nabi dihilangkan, ini apalagi kalau bukan Yahudi dan seterusnya. Tapi ini adalah athar yang ma'ruf. Saudara-saudaraku muslimin, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Law dhafara bil mutaakhiruna la jaladu alaihi bisuyuf, la abaduhu min dunillah." Kalau seandainya ini dilakukan di zaman mutaakhirin, kita hilangkan jejak kuburan para nabi, kuburan para rasul, maka niscaya mereka akan mengangkat pedang membunuh kita.
menganggap kita adalah perusak agama, dianggap kita sebagai Yahudi, bahkan lebih hina daripada Yahudi. Wala abaduhu min dunillah, maka niscaya mereka akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa yang beliau ucapkan itulah yang terjadi hari ini. Wallahu taala alam bissawab. Ilmu inda Allah tabaraka wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini.